Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Saya Sutero akan menyampaikan distribusi peluang geometrik. Kita ketahui bersama bahwa hasil produksi dari suatu pabrik, misalkan dalam satu lot, ya, kemungkinan saja ada yang baik dan juga ada yang cacat. Nah, berdasarkan lot yang dihasilkan, maka kita bisa mengambil sampel untuk memeriksa apakah lotnya tadi baik atau tidak. Nah, berdasarkan data sampel, nanti bisa kita hitung peluangnya dan apakah lot yang diproduksi oleh pabrik tadi bisa diterima atau tidak. Jadi kejadian ini merupakan kejadian peluang hipergeometrik. Ciri dari kejadian perubahan acak hipergeometrik yaitu bahwa dari populasi terdiri dari dua golongan, yaitu cacat dan baik. Ada R buah anggota populasi yang dicirikan sebagai cacat. Kemudian dari populasi tadi diambil sampel N, ya, dan X adalah banyaknya sampel yang cacat dari N sampel tadi, maka peluangnya adalah peluang hipergeometrik, yaitu peluang X sama dengan kombinasi Rx kalikan lagi dengan kombinasi N dikurangi R, N dikurangi X dibagi dengan kombinasi N dengan N-nya. Di mana Rx-nya adalah R faktorial dibagi dengan X faktorial kali R min X faktorial. Sebagai contoh, misalkan saya di dalam suatu kardus, maka terdiri dari dua golongan. Katakanlah lampunya bisa bertahan lebih dari 6.000 jam, dan golongannya adalah bertahannya kurang dari 6.000 jam. Jika dalam satu kardus lampu yang berisi 10 buah, 4 diantaranya dapat bertahan lebih dari 6.000 jam. Ya, ini mungkin berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, berapa peluang pembeli 3 buah lampu yang diambil dari kardus, 2 diantaranya dapat bertahan lebih dari 6.000 jam. Ya. Maka di sini N, ya, banyaknya lampu dalam kardus tadi ada 10. R, banyaknya lampu yang lebih dari 6.000 jam ada 4. Kemudian N kecil, yaitu sampel yang diambil adalah 3. Dari 3 ini berapa mendapatkan X, artinya banyaknya lampu yang bertahan lebih dari 6.000 jam, berarti X sama dengan 2, maka sama dengan kombinasi 42 kali kombinasi 10 dikurangi 4, 3 dikurangi 2, dibagi dengan kombinasi 10, 3. Maka di sini dapatkan 6 kali 6 dibagi dengan 120, sama dengan 0,3. Untuk menghitung peluang geometrik, hipergeometrik, maka dapat juga dihitung melalui Excel dengan sintaksnya, misalnya di sini sama dengan hipgeom dist 2, 3, 4, 10, dan 0. Maka kita dapatkan 0,3. Peluang hipergeometrik dapat dihitung menggunakan Excel, yaitu dengan sintaksnya sama dengan hipgeom.dist x, n, r, n besar, dan 0, ya. Jadi misalnya untuk contoh soal sebelumnya, yang peluang X sama dengan 2 dengan N besarnya 10, R4, N3, dan X sama dengan 2, maka peluang X sama dengan 2 sama dengan hipgeom titik dis, ya, 2, 3, 4, 10, 0. Ya. Peluangnya sama dengan 0,3. Untuk peluang kumulatif, peluang X lebih kecil atau sama dengan X, maka sintaknya juga sama saja, tetapi nilai 0 diganti dengan nilai 1 menunjukkan peluang kumulatifnya. Sehingga kalau peluang X lebih kecil atau sama dengan 2, maka di sini if geom dis 2, 3, 4, 10, 1. Ya. Ya, ini peluang X lebih kecil atau sama dengan 2. Di bidang industri, biasanya mengambil sampel dari produk, kemudian dihitung berapa peluang mendapatkan cacat dari sampel yang telah diambil. Misalkan saja sebuah pabrik menerima bahan baku dari pemasok, dan dari informasi sebelumnya, ya, bahwa pemasok tadi 5% unit
bahannya adalah cacat, artinya tidak memenuhi syarat. Kemudian dari suatu lot yang berisi 1000 unit bahan, kemudian pabrik mengambil sampel 25 unit. Maka distribusi peluang hipergeometrik X yang menyatakan banyaknya unit cacat peluang P X sama dengan X adalah seperti ini. Jadi untuk X 0 sampai dengan 10 misalnya saja, maka dapat dihitung nilai peluangnya masing-masing. Sehingga distribusinya bisa digambarkan sebagai berikut ini. Untuk memutuskan hasil produk ataupun hasil pasokan bahan dalam bentuk lot, apakah diterima atau tidak, maka diambil sampel. Pengambilan sampel yang sederhana disebut sebagai single sampling plan, misalkan ya. Di sini menerima ataupun menolak lot berdasarkan hasil pemeriksaan sampel tunggal yang dipilih dari lotnya. Jadi pertama dari lot tadi yang misalnya terdiri dari banyak unit ya, diambil N ya, N unit. Kemudian diperiksa ya, berapa cacatnya? Katakanlah D ya. Kalau D-nya itu lebih kecil atau sama dengan C, maka diterima. Tapi kalau banyak cacatnya lebih dari C, ya ditolak. C adalah merupakan batas banyaknya unit yang cacat yang bisa diterima. Misalkan suatu lot yang berisi 1000 unit bahan dari pemasok diperiksa pabrik dengan mengambil sampel 25 unit. Pabrik akan menerima jika dari 25 sampel paling banyak ada 2 unit cacat dengan peluang lebih dari 95%. Nah, berapa persen unit bahan cacat dalam lot itu agar bisa diterima oleh pabrik? Maka kita menggunakan peluang kumulatif dari peluang hipergeometrik. Katakanlah tadi N, banyaknya lot ada 1000 unit, diambil sampelnya N-nya 25. Misal saja kalau cacatnya ada 10%, 10% dari 1000 ya, itu yang cacat, maka R-nya ada 100. Kalau 5% ada 50. Kalau 1% maka ada 10 R-nya. Ya. Sehingga untuk peluang X yang lebih kecil atau sama dengan 2, maka untuk R ya, cacatnya 10%, maka peluangnya adalah 0,53. Ya. Maka di sini lot dapat diterima apabila ya lebih dari 95%. Maka kita lihat di sini peluang X yang lebih kecil dari sama dengan 2, yang lebih dari 95% adalah yang di sini ya. Maka di sini produk atau bahan tadi ya yang cacatnya paling banyak adalah 3% agar bisa diterima oleh pabriknya. Pada kejadian hipergeometrik ya sering juga dapat dipandang sebagai kejadian binomial ya. Jadi di sini misalkan saja untuk N sama dengan 1000, kemudian sampelnya ada 25 dan cacatnya sama dengan 50. Maka X-nya ya, X-nya untuk 0 sampai 10 misalnya bisa kita hitung dengan hipergeometrik yang seperti tadi. Untuk yang binom, maka kalau untuk cacatnya misalnya tadi ada 50 dari 1000 ya, maka di sini 50 per 1000 sebagai P-nya ya. Ya di sini tabel ini ya dihitung dengan HIPGEOM dengan menurut Excel X, N, R, N dan 0 ya. Kalau yang binomnya ya, binom titik dis X, N, P 0 ya. Jadi P-nya adalah 50 per 1000 ya. Ini. Maka di sini hampir mirip ya, kejadiannya mirip ya. Peluangnya, besar peluangnya adalah distribusi peluangnya adalah mirip antara hipergeometrik dan binomial. Demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan peluang hipergeometrik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.